Cuma jadi satu baris budeku itu kirinya sudah mati, kanan sudah mati, kanannya lagi sudah mati, tinggal bude doang. Yang tadi di pintu itu tuh tiba-tiba jalan. Aku melihat itu. Nah mungkin ini kalau yang disebut malaikat mungkin. Selamat malam, kembali lagi di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawain cerita horor yang nggak horor banget dan cerita lucu yang nggak lucu banget. Dan malam ini ada sesuatu yang berbeda karena malam ini si Randi berada di belakang kamera dan sekarang di samping saya sudah ada Mas Hendy. Iya betul. Nah, Mas Hendy ini punya pengalaman apa, Mas? Ya, jadi pengalaman ini mungkin beda kali ya dengan cerita-cerita yang kemarin. Cuman tujuanku berbagi cerita adalah biar kita juga bisa ngerti situasi pada diri kita sendiri tentang kematian. Gitu. Tentang kematian? Iya, benar. Itu tentang apanya maksudnya, Mas? Jadi terkadang kita tuh kan kalau kematian itu kan waton ya, orang pada mengatakan waton sesuk kan yo mati gitu kan. Cuman ternyata saya pernah mengalami dan melihat orang-orang yang akan mati itu bagaimana dinamikanya, ketakutan dia itu tuh saya melihat, bahkan ciri-cirinya dia mau mati itu sebenarnya orang terdekat itu pasti akan, salah satu keluarga itu pasti akan merasakan. Oh, berarti Mas Hendy ini kayak peka dengan hal-hal yang mendekati kematian. Benar. Terus ada yang horor banget itu, Mas? Ya, yang horor itu di tahun 2020 sama 2021 sih, Mas. Apa itu, Mas? Jadi di tahun 2020 saya masih ingat banget di bulan Agustus meninggalnya Bude. Kalau yang Juli itu 2021 itu Mbak. Itu. Dan itu keduanya saya mengantarkan kepulangan mereka sampai nafasnya nggak ada. Saya tahu ciri-cirinya orang ini mau mati apa enggak, itu saya jadi ngerti. Gitu. Berarti kayak Mas Hendy ini dapat bisikan gitu. Iya. Oke. Nah, tahan dulu ya, Mas. Nah, itu dia, guys. Jadi buat kalian yang udah penasaran, simak terus cerita ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Terus buat kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman horor nyata, silahkan kirimkan ke alamat email yang ada di bawah. Oke, gimana tuh, Mas? Awal mula ceritanya gimana, Mas? Ya, jadi aku pertama cerita yang di rumah sakit Dr. Un itu ya. Aku nyebut merek nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi pas datang ke sana itu adalah pertama kali aku melihat komanya seseorang ya. Maksudnya dengan, jadi budeku tuh matinya gini. Kejang-kejang. Iya. Nah, itu aku lihat jam 2 siang dan sudah ada salah satu orang pinter yang dipercaya keluarga lah, saat ini menyebutnya, itu mengatakan bahwa kui mati ini nek ora tanggal 26-27. Si orang pintar bilang gitu. Nah, terus yes, aku langsung ngomong, ora, tetap tibone ganjil kan 27 nih. Yeah. Nah, terus habis itu tanggal 26 pagi itu sekitar jam 3 sampai jam 4 aku nganter bapakku pulang karena harus bekerja. Sepanjang perjalanan itu saya sudah melihat di sekitar perjalanan itu udah sepi gitu. Padahal namanya Solo kan gak ada matinya tuh harusnya. Sepi. Sampai di rumah sakit aku pakai bajunya orang COVID itu yang paling APD. Karena waktu itu di ICU saya nginjen di jendelanya gitu, bude itu sudah nggak gini ceritanya. Cuman saya sudah ada suara burung, kalau orang Pacitan tuh nyebutnya emprit gandeng atau manuk samber nyawa itu. Manuk samber nyawa. Ya, yang bunyinya tuh yang gitu. Itu lihatnya di mana? Di depan rumah sakit? Nggak ada. Oh. Tapi kita denger deket ICU. Oh gitu. Nah, setelah itu 27 anak-anaknya Bude masuk,
sudah ada konsultasi dokter bahwa kalau sampai besok tidak dibawa pulang, ini hanya akan menyiksanya seperti itu. Wah, semua anak down. Tapi kan karena saya sudah tahu nih, ini nanti akan bagaimana, jadi nih ditunggu saja, saya bilang gitu. Terus itu kan tadi 26 malam nih, 27 nih. 27 itu situasi di ICU sudah kosong. Cuman jadi satu baris budeku itu kirinya sudah mati, kanan sudah mati, kanannya lagi sudah mati. Tinggal bude doang. Itu satu ruangan meninggal satu-satu. Ketika COVID itu. Jadi barengan. Tinggal 3 atau 4 orang waktu itu. Dan dari 4 orang terakhir ini yang hidup cuma 1. Itu orangnya di paling pojok gitu. Tapi memang dia tidak masalah sih, cuma jantung sih. Nah, yang lain itu sudah pakai monitor. 27 jam 2 siang, jam setengah 2 aku masuk setelah sholat tidur. Aku ngomong di telinga budeku, yasinan yuk bude gitu. Sapa ngerti bude iso melu ki. Pas waktu itu saya melihat nafasnya itu kayak kaget gitu, segera gitu. Nah, habis itu yasinan. Saya cuma merasa gini, setiap orang kan punya keintiman Tuhan itu masing-masing. Tapi kan ini kan niat kan ngelantari bude ya Mas. Nah itu tuh saya merasa yasinan itu kayak ketolak gitu loh. Ketolak. Terus kok ini sia-sia deh aku yasinan. Karena saya masih ada waktu 30 menit, saya coba dong perenungan tuh, kalau di agama non-muslim namanya perenungan kan, melihat bagaimana sih bude ini. Setelah aku wiridan, aku perenungan, aku melihat tuh di pintu kedua. Jadi dokter itu kan masuk kalau dari depan, kalau depan kan ngiri, terus ngiri lagi, terus habis itu ke kanan. Nah di kanan ini tuh sudah kayak ada bayangan hitam setinggi 1,5 meteran lah lebih. Itu pakai baju hitam. Depanku ini sudah ada kayak bapak-bapak gede gitu hitam. Dan bapak-bapak ini tuh muter Mas. Muter? Muterin apa Mas? Jadi di budeku, merinding Mas. Di budeku nanti di bangsal yang pojok sana, di bangsal yang pojok sana. Jadi kan ini misal bangsal budeku nih, di sebelah sana ada 2, sana ada 1. Yang sana ini masuk bareng aku nih ceritanya. Ini muter. Dia kan di rumah saya. Tapi kan tak pikir kan, ini mah cuman bayang-bayang gitu ya. Nah tapi yang berada di pintu itu, dia itu tuh kayak seakan-akan itu bersiap untuk yuk tak yuk gitu loh, jemput gitu. Nah mungkin ini kalau yang disebut malaikat mungkin, saya nggak tahu loh ya. Wong itu cuma dalam visualisasi saja. Udah kita asar turun dan sebagainya. Saudaraku ngomong, kowe nek bengi iki kudu mulai sanggup ra. Kowe kudu golek sopir dinggo nyupiri mobil sing siji. Omku bilang gitu. Oh tak golek ya om, tenang, aku kan gitu. Karena aku waktu itu awal-awal masuk di komunitas teman banyak dong. Nah jam 5:30 omku nyamper lagi. Le, aku tak mangan sih, tak sholat, tak mangan, tunggu dulu budemu yo. Terus kayak mau masmu karo mbak Yumu konon mangan sih, wis ditukoke panganan. Oh ya om, aku masuk. Ngomong lagi nih, bude yo yasinan yo. Nah pas aku masuk itu tuh sudah nuansa ICU itu sudah berbeda, benar-benar berbeda. Yang tadinya di depan pintu ada yang jaga tuh nggak ada. Aku penasaran. Maksudnya yang jaga tuh manusia atau? Kayaknya bukan, yang tadi tak ceritain hitam tadi itu loh. Itu kan aku tuh masuk tuh sudah nggak merinding, nggak bingung. Tapi pas duduk di sebelah budeku, aku tuh melihat kok budeku kok beda dari yang tadi siang. Terus dalam feelingku nih ya, perasaanku tuh kayak berkata, jangan yasinan ngurung kaset. Gitu terus. Akhirnya aku ke kamar mandi, minjem kamar mandi ya mbak. Icek. Budi yasinan yuk. Ambekan itu halus mas. Halus. Enggak sing kaget kayak tadi siang. Yasinan bla 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 bla. Selesai. Ayat terakhir tak baca, langsung nih bunyi. Gitu. Ini. Tapi di jantung masih ada. Nadi sama jantung masih ada. Dan taunya masih ada?
kan ininya masih nyala, dia masih nyala. Cuman titnya ini sudah mulai longgar, mulai hilang. Kan kalau itu kan didit gitu kan. Berarti belum 100%. Nah, habis itu di sebelah ini kayak di belakangku ding. Itu kayak ada sing sabar ya. Saya mau coba Fatihah nih. Al-Fatihah selesai, langsung ini semua nol. Jebret. Tinggal ngilangke nadinya, kan nadinya orang kan berapa gitu detiknya, itu sudah mulai hilang. Jamnya sudah nggak kedetek lah ya gitu. Nah, yang tadi di pintu itu tuh tiba-tiba jalan. Aku melihat itu, melihat di samping budiku, terus kayak berbarengan sama perawat gitu loh. Berbarengan sama perawat, Mas dituntun ya Mas. Loh, lah kenapa? Kan udah ada ini Mas, tinggal sakaratul maut. Aku baru lihat nih, budiku keluar mas air matanya, kayaknya dia takut gitu. Itu karena saudaraku ini memang namanya anak perempuan pertama ya, jadi kan dipetek, gue kudu tirakatmu kuat gitu loh. Nah, tak tuntun pertama kali lepas nyawanya tuh mas, ya kalau misal waktu itu aku gue penggaris ya mas, budiku tuh naik 30 cm mas dadanya, jadi mak kuat gitu. Apakah saya salah menuntun? Aku sampai mikir gitu. Udah, terus dari belakang tadi sudah ada bayangan dua orang diganti. Ada yang bisikin diganti dari yang asyhadu Allah dan asyhadu anna tak ganti. Apa yang namanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu 11 kali langsung mak gerak gitu lagi. Habis mak gerak itu diganti nah yo. Sing sabar pokoknya ayo gue mesti iso gitu. Lah tangannya budiku itu kan gini nih awalnya. Karena kan ini kan di infus, tapi di dalamnya kan ada kasih alat itu loh. Jadi kayak buat ngecek jantung kan nggak di sini tapi di sini juga. Itu tuh pas aku Budi tak gani Budi, kulo nyuwun ngapunten nek loro, wong saya baru kali ini. Terus habis itu budiku nangis lagi mak tes gitu. Karena kayaknya budiku mau ngomong apa tapi nggak bisa gitu loh. Itu langsung tak tuntun ya Allah itu 33 atau 27 kali sesuai tanggal itu. Langsung mak pas langsung. Tidak ada 5 menit aku keluar, itu si bayangan hitam tadi yang satu masih di situ. Entah itu suaminya, kan suami Budi sudah nggak ada, meninggalnya sama di ICU. Aku juga melihat semua kondisinya. Itu terus habis itu Budi ditutup gitu, bayangan hitamnya hilang. Tapi yang jaga di pintu ini tadi, dia sudah nunggu yang depan sana. Gitu loh. Malam itu Budi pulang. Besoknya kan aku kan ada kenalan nih di Dokter Un. Bener yang ditunggu itu juga gak ada. Selang sehari. Sampai aku tuh ngomong sama salah satu, aku menyebutnya orang pinter aja ya di sini ya. Tapi dia kiai sih sebenarnya. Yo, aku tuh ngomong gini. Apakah malaikat pencabut nyawa itu nek nggak ada kegiatan dia mainnya di ICU ya? Karena gitu ya. Karena kan bagi itu gini loh. Kita berbagi ilmu tapi ojo sing sepaneng gitu loh. Iya. Terus dia mengatakan gini. Ternyata orang makhluk yang ngebawa orang mati itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kowe kudune seneng iso nyawang kuwi gitu loh. Karena tidak semua, karena waktu itu saudara-saudaraku nggak ada, bahkan aku tuh ditelepon almarhum mbakku yang nanti kita ceritain di season berikutnya. Itu Bude piye? Karena aku mau bengi kok ngimpi neng omah Donorejo lampunya padang gitu. Kan kalau ada lampu terang-terang di rumah itu kan pasti akan ada sesuatu. Ya, kalau orang Jawa kan nah terus habis itu aku keluar, kowe mlebu gitu. Ngopo ora apa-apa lah. Yang laki anaknya kan 2 nih, laki masuk. Nah yang cewek tak ranggol Mbak sing sabar Mbak Budi ra ono. Aku ya sepurane orang ngabari awakmu nek Budi ora ono. Karena aku variasinan jebret rampung tak tulis Fatihah, Budi nadinya sudah hilang. Begitu. Terus habis itu kita sudah berhenti mas. Terus mulai rame chaos. Bis namanya pertama kali ya pengalaman hidupku. Kita sudah chaos gitu, aku nyari tempat sambil nyari sopir. Di situ tuh ujung-ujungnya aku
Plus ngono. Tapi aku enggak capek lho. Jadi kok saken pas telepon kok ngalamun maksud ngono kuwi gowonen. Dalan iku sepi. Sepi tenan mah. Padahal itu baru jam 9. Itu maksudnya mobil ambulan atau? Enggak, kita rombongan yang dari dokter On. Jadi kan 3 mobil nih. Yang satu kan naik ambulan. Aku bawa mobilku. Omku di ambulan. Terus yang satu kan anaknya kuat. Lah jalan itu ada yang ngasih tahu. Mlaku ojo ditunda sesuk. Mangko ndak piye-piye gitu. Nah, habis itu jalanan itu sepi. Sepi pada jam 9. Kan itu kan jalan provinsi, Mas. Habis itu sampai rumah, sampai di kediaman. Terus Pak Deku yang non muslim itu jadinya berdoa lah ya, karena kan Pak Deku tuh takut gitu loh. Yang nomor 6 ini takut. Itu aku tuh jadi rumah ibu kan rumah makan, Mas. Yes, ombone sak studio inilah. Cuman menghadap ke jalan. Di pojok-pojok itu sebelahnya sana itu kan rumah keprabon. Lah pas Budi Disuja ini kan aku nemenin kan ya. Terus Pak Deku tuh tak ini. Nah, di keprabon itu kan luas banget. Aku melihat Mbah Kakung, Mbah Uti. Aku lahir Mbah Kakung, Mbah Uti udah enggak ada. Itu kan di situ wis ibaratnya iki wis ayolah. Wis rapopo. Wis wancine budimu ra ono. Nah, pas aku sholat di kamar belakang, kuwi kaya wis dadi makmumku, Mas. Lah, nek di Bude satu gongnya di tadi, aku melihat itu. Yang kedua ini tak kopi Pak D, aku mau orang ini pas sholat. Kok kayaknya sing meru aku, ternyata itu suami ini budiku. Karena kan suami ini budiku tuh dulu muslim. Itu ceritanya itu untuk yang budik itu gongnya di situ. Ada siang dibawa ke makam, bener, Mas. Jadi aku kan untuk bagian weteng, Mas. Karena aku kan di keluarga budiku tertinggi nomor 2. Ono sulit durne. Anaknya nyekel das, terus rewangi nyekel sikil, aku untuk nggon weteng. Bener, Mas, bau. Ini sudah bau. Baru semalam. Semalam juga ada lah. Wong dari jam 10 disuceni di rumah sakit, kurang mati disuceni di rumah. Di makam jam 12 kok bau. Aku ngomong 7 hari. Ternyata memang apa itu namanya, kehidupan kowe iki mbiyen sing mbok pangan apa kuwi sing bakal mbok ampas kowe. Jadi benar-benar kuwi aku untuk weteng, Mas, dan perutnya tuh sudah bengkak gitu loh. Gitu. Tak pikir keracunan nih, ternyata tidak. Jadi memang itu habis minta batin. Karena pas aku meninggali Pak Deku yang di dokter Sarjito, aku kan ikut nurunke nih. Itu kan satu makam dengan Mbah Kakung, Mbah Uti. Itu enggak bau, Mas. Padahal itu podo-podo loh, hitungannya 24 jam enggak ada loh. Enggak bau. Itu. Dan mungkin kan juga waktu masih didapat bisikan, ayo buruan anterin. Itu mungkin karena itu juga ya. Nah, bisa jadi. Bahkan kayak sing dalan sing mengatakan wis togonen Bali rasa. Karena gini, 3 anak itu, yang 2 menghendaki besok, yang 1 menghendaki sekarang. Sing anak barep, yang anak pertama itu mengatakan wis saiki wae le, nek sesuk memesake mae, wong mae iki wis kelaran wis wingi-wingi gitu. Terus yang kedua ini ora sesuk wae, engko sandudah sapa sing iki wis pokoke pilihane sampai mana-mana lah gitu. Nah, poin menurutku ini poin ya, Mas ya. Poin hal yang menjadi perhatian juga. Budiku itu sebelum koma, Mas, guru-guru ini siji. Budiku tuh pas lebaran itu makan sambil bawa tok. Jadi sebelum budiku koma itu wis ke puskesmas, sehat, balik tidak ada 3 hari langsung cabut Wonogiri kita apa balik nggak ada 2 jam langsung dokter langsung koma. Cuman apa sambil bawang ini kenapa dia jadi penyebab? Nggak tahu, padahal Budi itu kan punya asam lambung. Oh, itu memang masalah kesehatan. Mas itu apa ya? Ternyata kematian itu tidak bisa kayak nek di nonton sinetron nih, kematian adalah sing ditabrak, korup misalnya gitu ya. Ternyata wong ki nek meh mati ki lantarannya ono-ono wae gitu.
sambel bawang loh. Tak kira tadi itu sambal bawangnya kenapa? Mungkin Budeku nyambel dhewe, Mas. Ya. Jadi tuh kayak ibaratnya apa ya? Nek wong Jawa ki leh ngarani ki mulut harimaumu lah, bisa dikatakan seperti itulah. Oh. Gitu. Jadi memang lantaran itu cuma gara-gara itu tok. Itu ora sing disantai atau enggak ada. Tapi memang budeku itu dulu karena anak wedok pertama dari 9 bersaudara. Kuwi memang mbah kakung Mbah Uti nek budeku pun cerita, bahkan ibuku cerita, budemu ki mbiyen paling ayu di antara 3 anak perempuan. Dan budemu ki sing paling akeh dicekeli karena budeku itu dulu umur remaja 19 sampai 22 itu budeku tuh pernah dikurung seminggu, Mas. Pernah cerita. Kuwi mung dikai sego sak kepel tok. Kon moso mutih. Mutih sego sak kepel itu selama seminggu. Dicekali itu maksudnya dikasih. Heeh, nek dicekeli sego sak menit tok. Sahurmu iki, bukamu ya iki. Itu pun aku ditunjukin iki lho, kamar impine sebelah kene iki. Waktu Bude masih sehat. Itu ya aku yang nggak tahu ya apakah budeku tuh kemarin meninggal masih membawa apa yang dia pegang, aku juga nggak tahu. Cuman yang pasti kisah hidup budeku tuh dulu adalah ibaratnya wong kejawen tenan. Itu untuk budeku sih. Itu untuk itu baru satu kejadian. Dan tak pikir kan ini kan cuman angin lalu ya, karena mungkin waktu itu aku keimanan lagi tebel, tak pikir gitu. Ternyata tidak. Ternyata kejadian budeku ini adalah bekalku untuk menghadapi kematian saudaraku sendiri. Gitu. Berarti setelah itu ada. Apa itu? Jadi yang saudaraku ini tuh dulu tak pikir aku fine-fine aja ya. Oh, aku melihat kematian Pak Deku, 2 mbahku, budeku, tak pikir dah cukup. Ternyata 4 kematian sebelumnya ini adalah bekalku untuk ngupaini Mbak Dewi, Mas. Jadi waktu itu 2021 Juli, Covid lagi naik-naik nih. Kita semua kena dengan penyebabnya masing-masing. Nah, di situ aku merasa bahwa aku adalah pasien paling nekat ya di rumah sakit. Karena yang lain minimal 5 hari, 8 hari pulang, aku 4 hari pulang. Pulang wis nyoba dhewe. Itu kan ada Idul Adha tuh. Nah, tanggal 16 aku balik, mbakku masuk ICU. Mbakku habis melahirkan ceritanya. Nah, kita masih kontak-kontakan 15, 16 juga masih lah. Setelah kalau nggak salah Idul Adha 22 atau 23, 22 atau 20 gitu lah, aku lupa. Setelah kambingnya mbakku sembelih. Kalau nggak salah itu tanggal 19 kayaknya. 19 atau 20 disembelih. Tanggal 20 itu mbakku sudah mulai bengkak kata suaminya. Bengkak di bagian? Semua. Satu. Sampai dokternya tak unek-unek ya, Mas. Terus penyakitnya semua keluar kan. Kan mbakku tuh kan kalau stres sedikit langsung, mbakku kan punya sakit neurodermatitis. Jadi kalau stres badannya merah-merah gitu kan. Nah, terus habis itu tanggal 21 jam 11 siang sebelum duhur, aku sama Bapak kan di mobil nih, di rumah mobil kafe dibuka, terus kita di situ loh. Ono meneh, Mas, emprit ganteng sampernya wong mau neng dhuwur omahku persis. Itu cuma denger apa lihat? Denger, manuke ra ketok, Mas. Manuk apa kita nggak pernah tahu. Tapi kan dengar omahku persis. Terus aku ngomong ngene karo bapakku. Sing mati sapa ya, Pak? Kan sing lara minggu dhewe iki. Masa ibu kan lagi mlebu rumah sakit wingi ya kan gitu kan. Sambil gojekan toh. Adzan duhur komat, manuk itu sudah gak ada suaranya, masku telepon. Mbakmu butuh donor plasma. Saiki. Wah, gonjang ganjing di sini. Nah, habis itu jam 4 kita udah dapat. Satu suamine dokter di Ungaran, sing satune orang puskesmas. Mereka siap. Terus kita pulang nih, mandi dan lain-lain lah, bersih-bersih. Cukup maghrib masuk telepon. Kowe nek jek pengen ngerti mbakmu, rene yo banter san bapak denger. Bapak shock dong anak wedoke. Nah, habis itu terus
aku mau cepet penting berobat PDKT aku masuk lah. Itu aku bisa bilang tadi mbakku bengkak semua. Aku tanya bengkaknya sejak apa, kesehatannya bagaimana. Ternyata albumnya mbakku sudah rusak, gulanya 500 padahal mbakmu nggak punya gula. Kan aneh nih. Nah, terus habis itu aku balik, kan isunya dekat itu kan ngiri nganan terus ngiri ini kan. Nah aku balik pas di jendelanya mbakku, aku tuh dibisiki lagi, Mas, pilih anaknya apa pilih mbaknya gitu. Langsung aku madep tuh, Mas. Wong aku tidak punya berpikiran. Nek bapakku berpikiran sih, wah kalau ini anakku rasa selamat, karena bapak jam 8 minta diantar pulang gitu loh. Nah terus habis itu aku kaget dan sontak batinku tuh ngomong, anaknya lah mbakku serah mungkin nek selamat. Karena kalau album ini ibaratnya komputer wis ra duwe antivirus kok, Mas. Penyakit sudah kemana-mana. Wis habis itu aku masih nyari PMI sing sondono pas malam ternyata sudah tutup. Terus aku nangis. Terus habis itu aku antar bapak, aku balik. Aku ditelepon PMI Salatiga, gimana Mas, apa yang bisa saya bantu dan bla bla bla. Bahkan rumah sakit umum pun Mas besok bawa pagi aja biar mbakmu untuk donor plasma. Udah habis itu jam 10 aku masuk ICU, Mbak. Nomor iki mbok busak, nomor iki mbok busak, mbok hubungi nomorku aja. Nah, itu aku pinjemin HP, ada perawat mau masuk, aku ngomong ke mbakku. Tak kayak kalimat positif lah, karena saya kan orang psikologi nih. Mbak iso Mbak. Balik, ibu ya balik kok, nih balik kabeh udah Mbak. Itu saturasinya langsung naik, Mas, 86. Sebelum tak kasih itu tuh saturasinya 63 apa 70 berapa gitu. Saturasi itu isi oksigen dalam dadanya dia. Nah, habis itu jam 10:30 masuk tanda tangan masuk ventilator. Dokternya ngomong, Mas, iki engko nek apik terus mbakmu balik, Mas. Nek mbakmu ki engko ajeknya nih ventilatornya masuk, tapi kita enggak janji mati apa enggak. Dok, pokoknya nek bahas sekolah ini mbak aku dok. Masuk balik, masuk sholat, aku nih jadilah mbak aku mau. Aku tuh gitu, kan aku saya bercanda ya. Tak dodoki, ayo adimu, tangyo, ayo Bali atau kok anakmu dimeni susah saya sih, sebenarnya Bali, tangannya mbak bisa nih Mas. Dan pas tak kasih hati ngomong kayak itu tuh Mas, mbakku tuh kayak melek kan, ngerti, jadi saturasinya naik. Nah terus habis itu, wes Mas aku tenang. Nah sampai parkiran, kok aku pengen wiridan ya. Aku cek penasaran dengan suara pilih mbakmu apa anaknya. Lagi tak wiriti 11:30. Aku tuh melihat omahku ki ono tendoni, gitu Mas. Terus ono kursi hijau, tapi gak ada bendera hitam. Tapi ono ambulan ngedonke apa ya sebutannya, aku nak nyebut drakbar lah. Sing tandune itu loh. Itu karo ono nggon sing digo nyuceni. Kan aku cek gambling, Mas. Ibuku apa mbak ki sing rawno kan gitu kan, wong posisi semua kan sakit. Aku nangis tak ngapi. Aku feeling aku pengen buka HP ya. Tapi kok setengah rolah, kinggo nek gembeng. Wah, kacau ki aku gitu. Wis tak usap, tak balen neh. Dan cet. Cukup-cukup nek iki kaya nyoto, Mas. Jadi kapku mobil iki digedor, Mas. Ono 3 atau 4 orang. Pakai seragam Covid iki moto. Mas, tolong mas, sampai kocokku digedori. Bahkan aku kayak krungu nyoto gitu loh. Kayak Mas ono pasien mati, Mas. Ning ono ambulan, Mas. Tulungono, Mas, tulungono. Wah, aku takut to, Mas. Pak Grega buka HP. Tenan aku ning ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul kabar elek aku tuh gitu. Ya Mbak aku rono aku gitu. 12:04. Mbakku tuh sudah lulus semua. Dan habis itu aku masih punya satu misi, Mas. Misi kan ibu kan nek orang ngerti kan daripada ngerti lewat mimpi kan mesake ya. Ya aku ngurusi wirawiri surat jenazah sama surat kematian. Baru aku balik jendela mbakku gimana, Mas? Ya ki mau Mas ono bayangan ireng ning jendela iki mau. Jadi kan
posisinya mbakku kan nek budeku mana gini nih, nek mbakku ini sebelah kono tapi hadapnya ke sini, jendelanya sebelah kene. Nah kuwi iki perawatan sebelah kono nih sebelah kene kaya ana ireng-ireng ngono kuwi, bayangan hitam gede sama persis kaya sing ngancani bude mau. Dan tangannya, dan aku masih sempat melihat tangannya mbakku pas dicopot-copot dan sebagainya itu kayak ini bisa 3 kali bisa kan nek wong dada 3 kali ketemu bagi wes aku ngurusi ibu ngurusi anaknya terus aku ngundang masku wis dok bojone tak jarene nelihmu ngomong sing gede musuhmu tentara di apa gitu oh ya mas siap buat akhirnya Rono lah pas mlebu ICU iki mas untungnya udah ditutup. Nah itu peramasku kayak sek kan. Habis itu terus mas gini intinya Bu Joko sudah nggak ada. Wah masku bayos. Disitulah letak kepanikanku dan aku jadi iso merasa oh iki to Gusti Allah yang bentuk aku untuk melihat kematian orang banyak. Jebule aku arep kelangan mbakku dewi. Aku kudu ngrumat wong tua aku dewi. Itu ternyata. Dan setelah itu aku beres ternyata bener mas sing makan aku kan cerita toh sing kedua kan mobilku digedok-gedok itu malah mas orang ambulan mas tolong gitu berarti. Nah jadi ternyata pas aku mengurus surat jenazah mbakku ki mau mas sing jogo ambulanmu ya lagi cerita. Nah intinya adalah memang ambulan tadi itu nggak ada dan bayanganku ki mau ya bener memang ambulan ini nggak wong ning wong ning omahku terus tak baleni itu kan mobilku harus untuk mengangkut jenazah mbakku kayak itu. Nah memang sejak hamil yang kedua mbakku oke sambati tapi oke tirakate. Jadi ketika aku habis main sama teman-teman di Salatiga wis mbuh gawe acara mbuh nongkrong ketika aku pulang ki mbakku sholat bunyi padahal mbakku ki paling anti sholat bunyi. Maksudnya anti itu bukan berarti tidak pernah sholat tidak, tapi maksudnya aku merasa kok beda yo mbakku sing saiki karo sing wingi-wingi 3 tahun yang lalu kok berbeda gitu. Nah terus mungkin ini bisa menjadi kesimpulan bahkan budiku pun juga mengalami hal yang sama. Ternyata orang-orang yang akan bertemu dengan kematian itu sudah merasakan gejalanya itu 1000 hari kemarin. Misal orang meninggal sekarang berarti 1000 hari kemarin itu perilakunya sudah berbeda. Cuman sayangnya orang-orang yang ada di sekitar itu kadang sok cuek. Nah itu tuh runtutannya kalau nggak salah dari Romo, suster, kiai dan orang pintar sing tak tekoi waktu itu karena terus terang aku dewi sempat berpikir gini, kok aku menjadi seorang profesi harus melihat kematian ya? Aku sampai punya irrational belief yang kayak gitu. Itu 1000 hari itu sudah berubah. Terus nanti itu sekitar itu nanti cerita dia ngerasa ini. Terus habis itu hilang. Terus habis itu nanti 100 hari. Habis 100 hari mundur 40 hari. Dan setelah itu 7 hari, 1 hari 3 hari. Habis itu akan di hari kematiannya dia. Gitu. Ya itu yang tak lihat dari budiku sama mbakku tuh ya itu. Cuman mungkin feeling perasaannya kayak gimana tiap orang beda-beda mungkin. Kalau itu dia yang bisa merasakan mas, katanya loh. Cuman kan kayak aku kan mungkin adalah bagian dari orang yang beruntung ya. Iso ngerti kok budiku biar atau ibadah saya ibadah. Terus mbakku kok ya ibadah kenceng gitu. Ya itu sih tak rasa. Cuman kan terus aku rasa hambat. Oh mas bojomu ini mas Budi kok saya ini ya enggak ya tak anggapnya apa gitu loh tapi ternyata itu adalah bekal mereka tuh nggak ada gitu. Dan gitu jadi ya gimana ya mau lari kemanapun kematian tuh ada gitu loh cuman kita kan nggak bisa menyangka aku besok mati ini mergo loro komplikasi apa jadi nggak bisa cuman mungkin juga nggak semua orang bisa tahu juga bener karena ini juga bagian dari hal yang tak pegang ya mas. Ini pesan yang Pak Deku yang pertama yang istrinya 4. Pak Deku ada, Pak Deku istrinya 4 itu magicnya kuat banget. Nek kue isong, aku sebenarnya masih punya tulisannya, tapi lupa naruh.
nek kowe iso nyawang gitokmu dhewe, berarti kowe iki wis cedhak karo mati. Pak Dik itu dulu bilang kayak gitu. Enggak tahu, belum bisa. Jadi dulu pernah kalau kamu bisa melihat bayanganmu sendiri dalam mimpi atau alam bawah sadarmu, berarti kamu adalah bagian orang yang beruntung. Berarti kamu akan bisa introspeksi diri. Tapi ternyata hal yang lebih jauh yang diomongin Pak Dik itu benar. Nek kowe iso nyawang gitokmu dhewe, pas wong liya ora iso nyawang, kuwi berarti sedang mati. Karena bener Mbak kan almarhum Mbak kuwi sebelum 1000 hari sedurung meteng kuwi kan Mas. Mungkin duit tenanan Mas. Nyimpen uang. Tapi sejak kehamilan Arab kehamilan wis pokoknya ayo om rono om. Mbak aku pengen mangan iki. Dadi kabeh iki keturutan Loyal. Jadi dua anak pertama ini ada yang nyidami, yang kedua ini kabeh keturutan Mas. Dan nek jari bapak kan rada pinter ya. Karena bapakku yo ngesake ngene. Kuwi ngomong, biyen ki aku dikandani karo mbah buyutmu. Wong nek sembarang keturutan, iki biasane arep mati. Ngono nangis. Jadi mungkin untuk teman-teman nek urung keturutan ojo dipaksa, ndak malah mati. Host satunya tuh kalau masih kere bersyukur aja. Sama kita semua juga masih kere. Betul. Jadi umurnya panjang. Terus. Kalau ada lagi mungkin 2 cerita ini nanti bagi teman-teman yang lihat. Tujuanku tuh bukan menakut-nakuti kematian, tidak, karena pelajaran banget. Karena kita semua itu besok mau apa yang tahu cuma kita sendiri. Satu itu. Terus kedua, tujuanku berbagi adalah bukan, aku tidak mensugesti semua untuk iso ngerasake apa tak enggak, tapi mulailah peka dengan orang terdekatmu. Kedua itu. Terus yang ketiga, semisal pun kamu setebal apapun imanmu, kamu tidak akan menjadi orang pilihan untuk melihat kematian orang lain gitu. Jadi jangan ketika melihat tayangan nanti itu jangan merasa wah aku wis sholat, aku wis poso, wah aku wis cedak Gusti ora tau iso melihat kematian. Tidak bisa. Kayak gitu loh. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai mensugestikan apa yang saya omongkan ini menjadi teman-teman bersugesti wah aku kudu iso kaya Dendi, jangan. Gitu loh. Meskipun kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa bertahan dengan sugesti, tapi jangan sampai memasukkan sugesti yang salah. Itu karena sugesti itu bagian dari kehidupan sih menurutku. Iya. Mungkin buat cerita kali ini kita dulu ya. Cukup dulu. Nah, itu dia guys, cerita dari Mas Hendy tentang pengalamannya mendapat bisikan-bisikan sebelum anggota keluarganya meninggal. Bener. Nggak kebayang tuh perasaannya Mas. Buat kalian yang pengen jadi narasumber kayak Mas Hendy ini, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email yang ada di bawah atau DM ke Instagram kita. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.